Pertarungan antar Hunter S-Rank hampir pecah di tengah kota, di mana Lim Taeju sudah membidik jantung Suho dengan panah sihirnya, sementara Baek Kyunho berdiri tepat di depannya untuk melindungi seorang buronan. 果たしてどこまで行けるか。悪魔の城攻略。 Di tengah situasi yang mendadak berubah jadi sunyi, Suho berdiri menatap tubuh Hwang Dong-suk yang tergeletak tak bernyawa di tanah. Sementara prajurit bayangannya tampak masih berlutut dan bersiaga menunggu perintah dari Suho. Namun tiba-tiba, saat itu Kang Tae-sik muncul dari balik kegelapan dan langsung melesat di antara rerumputan. Kemudian pisau di tangannya terus bergerak liar, mencabik ketiga prajurit bayangan Suho hingga hancur menjadi debu hitam. Tapi begitu tebasan demi tebasan berikutnya diarahkan ke tubuh Suho tanpa jeda sedikit pun. Tidak peduli meski tubuhnya terus terluka, Suho sama sekali tidak terlihat gentar dan mulai menganalisa kemampuan lawannya dengan tenang. Ia tahu Kang Tae-sik adalah hunter tipe assassin yang menggunakan skill stealth tingkat tinggi. Namun berkat inderanya yang telah meningkat, Suho masih mampu mendengar langkah kaki Kang Tae-sik, meskipun saat ini ia hanya bisa menghindar hingga dapat menemukan celah untuk menyerang balik. Sementara itu di dalam helikopter asosiasi, di sini terlihat Dojin yang terus mengamati situasi pertarungan secara diam-diam melalui penglihatan Kang Tae-sik yang sedang ia kendalikan. Lalu ketika Dojin bergumam, padahal kekuatan Kang Tae-sik kini sudah berada di puncak rank A, tapi Sung Suho masih bisa menghadapinya bahkan pada level ini. Tiba-tiba Dojin dikejutkan oleh suara Suho yang terdengar langsung di dalam pikirannya. Aku tahu kau sedang mendengarkanku, utusan Itarim. Aku sudah menunggu kesempatan ini untuk bisa berbicara denganmu lagi. Sampai saat ini, aku sengaja bergerak diam-diam dan menyembunyikan identitasku hanya demi satu alasan. Karena jika kau mengetahui siapa diriku yang sebenarnya, resikonya terlalu besar. Tapi sekarang aku mulai berpikir, kalau kau memang penjajah dari dunia luar, lantas kenapa kau tidak menampakkan dirimu dan kenapa kau justru masih bergantung kepada Stardust? Aku menyadari mungkin kau juga sama sepertiku. Resikonya terlalu besar jika identitasmu terungkap. Terlebih lagi setelah melihat sosok yang selalu bersembunyi sepertimu tiba-tiba menunjukkan diri saat insiden Lee Min Sung. Aku yakin kau pasti sedang mempersiapkan sesuatu. Apa kau adalah makhluk yang berkembang sama sepertiku? Namun berhubung Dojin tidak merespon dan lebih memilih tetap diam. Saat itu Suho mulai menyerap kembali bayangan para prajuritnya sembari berkata, "Sekarang aku tidak akan menyembunyikan diriku lagi, jadi sebaiknya kau keluar juga." Setelah mengatakan itu, Suho langsung mengendalikan bayangan hitam di sekitarnya untuk menyebar ke seluruh medan tempur dan memburu Kang Tae-sik yang sedang bersembunyi. Hingga begitu keberadaan Kang Tae-sik akhirnya tertangkap, dalam sekejap Suho sudah berdiri di hadapannya dengan menggenggam tombak hitam. Lalu ia langsung menghujani seluruh tubuh Kang Tae-sik menggunakan tombak tersebut. Sesaat kemudian setelah Suho berhasil merenggut nyawa Kang Tae-sik, kini muncul notifikasi sistem yang memberitahukan bahwa Suho telah naik level. Namun Suho bahkan tidak melirik notifikasi itu sedikit pun. Tatapan dinginnya justru tertuju ke arah lain saat ia menantang utusan Itarim untuk bertarung. Dan bersamaan dengan itu, ada darah yang tiba-tiba menetes di wajah Dojin karena terdampak serangan Suho tadi. Lim Tae-gyu yang melihatnya sontak ia langsung bertanya kepada Dojin, "Apa kau baik-baik saja?" Tapi Dojin segera memalingkan wajahnya sembari menjawab, "Ini bukan apa-apa." Lalu ia menyeringai memikirkan satu nama di benaknya, Sung Suho. Scene kemudian kembali berganti ke sisi Suho yang sedang menggunakan otoritasnya untuk membangkitkan Hwang Dong-suk dan Kang Tae-sik menjadi prajurit bayangan. Mengingat mereka adalah dalang di balik insiden ini dan ada banyak orang tak bersalah yang mati karena perbuatan mereka, maka Suho akan membuat mereka membayarnya dengan terus bertarung di sisinya. Suho kemudian mulai menggunakan Shadow Creation untuk menghancurkan dan membentuk ulang wujud mereka berdua menjadi item. Namun prosesnya lebih terasa seperti siksaan, yang bahkan membuat mereka sampai menjerit tanpa suara. Di tengah proses tersebut, Suho tiba-tiba merasakan sesuatu yang berbeda dari biasanya, karena bayangan mereka ternyata sedang membentuk item dengan sendirinya. Dan ketika Suho membuka mata, sebuah armor hitam dengan Great Rare telah tercipta di hadapannya. Lalu sebuah cincin berperingkat hero juga telah terbentuk, di mana ini adalah pertama kalinya Suho berhasil menciptakan item dengan grade setinggi itu. Efek skill yang Suho peroleh dari cincin tersebut adalah skill stealth level 1 yang memungkinkan Suho bisa menghapus keberadaannya untuk sementara. Dan berhubung item itu berperingkat hero, maka Suho juga bisa memberikan nama kepada item hingga menjadikannya unique weapon. Untuk sesaat Suho sempat terdiam sejenak sambil menatap kata murderer di layar. Sampai akhirnya ia memutuskan bahwa nama itemnya adalah Kira. Cincin hitam itu kini telah terpasang di jari tengah Suho dengan memancarkan aura gelap yang bergejolak liar. Dan uniknya item itu juga dapat berkembang bersama penggunanya setiap kali naik level. Sementara ketika Suho tersenyum tipis memikirkan bahwa dirinya sekarang sudah tumbuh jauh lebih cepat dari sebelumnya, jadi mungkin saja ia juga bisa lebih cepat mencapai ayahnya dengan kekuatan ini. Tiba-tiba ekspresi Suho langsung berubah dengan mata yang terbelalak, karena ia baru saja merasakan koneksinya dengan puluhan prajurit bayangan terputus secara bersamaan.
Beru yang panik menyadari perubahan itu kemudian ia bertanya, "Ada apa monark muda?" Hingga tidak berselang lama setelah Suho menjawab, "Seseorang yang sangat kuat baru saja memusnahkan semua prajuritku, dan sekarang dia datang ke sini." Tiba-tiba bangunan di depan mereka seketika hancur membentuk lubang besar, melemparkan puing-puing batu ke segala arah. Dan di tengah reruntuhan itu, sesosok harimau putih dengan tubuh manusia telah mendarat di hadapan Suho, sambil mencengkeram prajurit bayangan yang sudah hancur di tangannya. Lalu ketika dia menatap tajam ke arah Suho sembari berkata, "Aku datang kemari setelah melihat pilar hitam itu. Hunter, siapa kau sebenarnya?" Di dalam benaknya Suho sendiri juga bertanya-tanya, kenapa ada beast yang bisa berbicara seperti manusia di sini. Hingga sampailah setelah makhluk itu segera menjelaskan kepada Suho bahwa dirinya bukan beast, melainkan ia adalah Baekhyunho sang Master Guild White Tiger. Kini Suho akhirnya memahami, ternyata sosok di hadapannya adalah seorang Hunter S rank dari Guild White Tiger yang memiliki kemampuan beast transformation yang langka. Lalu begitu Suho kembali ditanyai oleh Baekhyunho, "Siapa kau sebenarnya? Aku mencium bau darah darimu." Dengan tenang Suho pun menjawab, "Aku adalah seorang hunter yang datang untuk menyelamatkan orang-orang. Namaku Sung Suho. Aku tahu kalau aku sekarang dianggap buronan oleh asosiasi, tapi aku sama sekali tidak bersalah." Baekhyunho yang mendengarnya sontak langsung tertawa dan kembali berkata kepada Suho, "Jadi ternyata kaulah orangnya. Berani juga kau mengaku kalau kau sedang dikejar. Itu soal Stardust kan? Anggota guildku juga menjadi korbannya. Tapi jika kau memang tak bersalah, lantas bagaimana caramu membuktikannya?" Meski dirinya telah diintimidasi oleh Baekhyunho dengan cakar tajamnya, Suho tetap bersikap tenang dan mencoba menggeser cakar Baekhyunho secara perlahan sembari berkata, "Bisakah kita membahas hal itu nanti saja? Aku bersyukur ada Hunter S rank yang datang saat kami sedang kekurangan orang. Jadi untuk sekarang mari kita prioritaskan untuk menyelamatkan warga terlebih dahulu. Bukankah itulah tugas seorang hunter yang sesungguhnya?" Baekhyunho yang mendengarnya sontak ia langsung terdiam dan teringat pada seseorang dari masa lalunya yang sangat ia hormati saat masih menjadi petugas pemadam kebakaran. Yaitu seseorang yang pernah berkata bahwa tim penyelamat tidak punya waktu untuk ragu saat nyawa manusia sedang dipertaruhkan. Hingga setelah Baekhyunho memikirkan bahwa nama Sung Suho terdengar familiar baginya, saat itulah Baekhyunho langsung mengangkat tubuh Suho seperti seorang bocah. Lalu sembari tersenyum ia pun berkata, "Apa kau adalah cucu dari Kapten Sung Ilhwan? Aku ingat Kapten Sung Ilhwan selalu membanggakan cucunya yang bernama Sung Suho." Sementara itu di lokasi berbeda di jembatan perbatasan kota, terlihat dua orang prajurit militer yang ditugaskan untuk mengatasi para Awakener yang mengamuk. Namun salah satu prajurit merasa tidak yakin apakah mereka benar-benar mampu menghadapi para Awakener itu. Apalagi setelah ia mendengar rumor tembakan peluru biasa bahkan tidak mempan terhadap mereka. Lalu begitu komandannya menjawab, ia sendiri tidak punya pilihan karena perintah dari atas tetap harus dijalankan. Tiba-tiba suasana kota mulai jadi terasa aneh, seolah ada yang tidak beres dan amukan para tahanan perlahan mereda. Dan ternyata, hal itu disebabkan oleh Baekhyunho yang terus bergerak menumbangkan satu persatu tahanan dengan cakar tajamnya. Sementara Suho hanya perlu menggunakan tinjunya untuk menumbangkan para tahanan lain dalam sekejap. Setelah keduanya bertarung berdampingan hanya dengan mengandalkan kekuatan fisik masing-masing, Baekhyunho terkesan dengan Suho yang memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa. Padahal Suho lebih terlihat seperti hunter tipe summoner. Jadi menurutnya, wajar saja kalau Suho selalu menjadi kebanggaan Kapten Sung Ilhwan. Mengetahui hal itu Suho sama sekali tidak menyangka kalau Master Guild White Tiger ternyata pernah menjadi junior kakeknya saat bertugas di tim penyelamat dulu. Kemudian Suho sendiri juga mengakui kehebatan Baekhyunho memang luar biasa, seperti yang diharapkan dari seorang Hunter S rank yang memimpin Guild White Tiger. Setelah membuat kekacauan sesuai saran dari Baekhyunho, Suho bertanya-tanya bukankah ini malah akan membuat para penjahat ketakutan dan bersembunyi. Namun Baekhyunho menjelaskan memang itulah rencananya. Karena yang harus mereka lakukan bukanlah menangkap penjahat, melainkan menyelamatkan orang-orang. Lebih tepatnya jika mereka mengekspos keberadaan mereka dengan melepaskan kekuatan besar, yang bahkan dapat dirasakan oleh penjahat dengan rank rendah sekalipun. Maka semakin keberadaan mereka diketahui, akan semakin sulit pula untuk para penjahat bisa bertindak bebas. Suho yang mendengarnya kini ia mulai memahami sesuatu. Pada titik tertentu ia memang hanya fokus memburu para penjahat saja. Tapi setelah dibimbing oleh seorang Master Guild yang bertanggung jawab seperti Baekhyunho, menurutnya memang akan lebih baik jika mereka memikirkan keselamatan warga terlebih dahulu sebelum memburu penjahatnya. Di tengah perjalanan mereka untuk kembali melanjutkan perburuan, Baekhyunho kemudian bertanya dengan nada serius, apakah Suho punya pacar? Lalu begitu Suho menjawab tidak. Menurut Baekhyunho, ini adalah kesempatan bagus untuk menjalin ikatan keluarga dengan Kapten Sung Ilhwan, melalui pernikahan antara Suho dengan putrinya yaitu Baekmiho. Pernyataan absurd itu tentunya membuat Suho tercengang tidak percaya. Sementara di saat yang sama di tempat berbeda, Baekmiho terlihat melambaikan tangannya ke arah helikopter asosiasi yang sudah tiba di lokasi.
Hingga setelah keberadaan Baek Miho telah dikonfirmasi oleh Wo Jinchul, Wo Jinchul langsung menyampaikan terima kasih kepada Baek Miho atas kerja kerasnya yang berhasil mengevakuasi para warga. Namun masih ada hal lain yang terasa janggal baginya. Ia penasaran, apakah makhluk black humanoid yang berdiri di antara para penjahat itu adalah Beast? Lalu begitu Baek Miho menjawab, ia sendiri juga tidak yakin dan belum bisa mengidentifikasi makhluk apa mereka itu. Tiba-tiba Lim Tae-ju langsung berdiri sembari berkata, kalau begitu seharusnya tidak masalah kan, jika kita juga menyingkirkan mereka dan para penjahat itu sekaligus. Kemudian di saat itu juga, Lim Tae-ju langsung terjun ke medan pertempuran tanpa mempedulikan peringatan Wo Jinchul yang mencoba menghentikannya. Dengan kemampuan yang ia miliki, Lim Tae-ju mulai membidik satu persatu prajurit bayangan yang ada di seluruh penjuru kota. Lalu hanya dengan satu tarikan busur panah, ia mampu menembakkan puluhan panah sihir sekaligus ke segala arah. Hingga ledakan demi ledakan dari tembakan panahnya telah menghancurkan para makhluk bayangan itu tanpa tersisa. Sementara di sisi Suho yang juga dapat merasakan, sejumlah besar pasukan bayangannya telah ditumbangkan hanya dalam sekejap. Dengan segera ia langsung bertanya kepada Baek Yunho, sebenarnya apa yang sedang terjadi. Namun Baek Yunho justru tersenyum saat ia menjawab jangan khawatir. Dia adalah Hunter S-Rank yang dikirim asosiasi sebagai bala bantuan dan berada di pihak kita. Mendengar hal itu, Suho akhirnya menghela nafas lega dan merasa bersyukur. Karena dengan adanya Hunter S-Rank, para penjahat takkan bisa bebas berkeliaran lagi di kota ini. Namun tanpa Suho sadari, ternyata sekarang malah dirinya sendiri yang menjadi target Lim Tae-ju selanjutnya. Sebab Lim Tae-ju masih menyimpan dendam yang begitu besar terhadap Suho atas penyebaran Stardust yang ia lakukan hingga menyebabkan kematian Lim Min Sung. Jadi dengan amarah yang memuncak karena kesalahpahaman itu, Lim Tae-ju langsung saja melepaskan tembakan panah dalam kecepatan tinggi untuk membunuh Suho. Tapi sebelum panah sihir itu mencapainya, dengan sigap Baek Yunho segera menangkap panah tersebut hanya menggunakan satu tangan saja. Hingga membuat Lim Tae-ju yang melihatnya dari kejauhan sontak langsung melompat dari gedung ke gedung. Lalu ia mendarat di hadapan Suho dan Baek Yunho sambil mengajukan pertanyaan penuh intimidasi. Hunter Baek Yunho, kenapa kau bersama seorang buronan? Bahkan meski Baek Yunho sudah mencoba menenangkan Lim Tae-ju dengan mengatakan, pasti ada kesalahpahaman di sini. Jadi sebaiknya kita bisa coba bicarakan ini baik-baik. Menurut Lim Tae-ju tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Karena setelah Sung Suho menolak panggilan asosiasi dan melarikan diri, sudah jelas Sung Suho adalah seorang penjahat. Lalu begitu Baek Yunho kembali mengatakan bahwa dirinya bisa memahami kebencian Lim Tae-ju pada Suho karena kematian Lim Min Sung. Tapi walau bagaimanapun, saat ini Suho mencoba menyelamatkan orang-orang. Tiba-tiba sebuah panah melesat dan nyaris menghantam kepala Baek Yunho. Kemudian Lim Tae-ju berkata, Hunter Baek Yunho, apa hubunganmu dengan kriminal itu? Baek Yunho yang menyadari sepertinya pembicaraan ini tidak akan menyelesaikan apapun, karena Lim Tae-ju benar-benar dipenuhi amarah. Sontak ia langsung bertransformasi ke mode Beast untuk menenangkan Lim Tae-ju secara paksa. Namun tepat ketika keduanya saling melepaskan kekuatan penuh yang meledak dan mengguncang area di sekitarnya, kobaran sihir api tiba-tiba muncul mengelilingi mereka. Di mana sihir api itu adalah milik Choi Jong-in yang kini telah tiba di lokasi bersama yang lainnya untuk menghentikan bentrokan antar Hunter S-Rank tersebut. Dengan suara tenang namun penuh wibawa, Choi Jong-in meminta semua Hunter untuk tidak saling bertarung di tengah kondisi darurat seperti ini. Dan alhasil, akhirnya Baek Yunho kembali ke wujud manusianya dan langsung menjelaskan bahwa Suho adalah cucu dari Kapten Sung Il-hwan dan ia berani menjamin kalau Suho bukanlah orang berbahaya. Namun sayangnya, tidak ada satupun yang terpengaruh oleh penjelasan Baek Yunho. Bahkan Baek Miho yang merupakan putrinya sendiri juga mempertanyakan keputusan ayahnya tersebut. Menurut Choi Jong-in, tidak ada alasan untuk membebaskan seorang buronan setelah mengkhianati kepercayaan asosiasi. Jadi ia pun juga setuju dengan Hunter Lim Tae-ju, sementara Dojin hanya diam mengamati semuanya tanpa ikut campur sedikit pun. Hingga sampailah ketika Lim Tae-ju kembali memancarkan aura intimidasi saat ia berkata kepada Baek Yunho, sebaiknya kau minggir Baek Yunho. Kalau kau tetap berencana untuk melindungi seorang kriminal hanya karena perasaan pribadi, maka aku harus menjatuhkanmu lebih dulu. Di tengah ketegangan itulah Wo Jinchul tiba-tiba berdiri di sisi Baek Yunho dan Suho. Hingga tindakannya itu sontak mengejutkan semua orang, bahkan Lim Tae-ju terpaksa menahan amarahnya meski jelas ia tidak menyukai keputusan Wo Jinchul. Namun dengan tetap bersikap tenang dan bijaksana, Wo Jinchul mengatakan kepada semuanya bahwa ia juga berpikir untuk mencoba membicarakan masalah ini terlebih dahulu. Kemudian tatapannya langsung beralih ke arah Suho saat Wo Jinchul melanjutkan perkataannya. Sung Suho, bisakah kau membuktikan kalau kau memang tidak bersalah? Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video solo leveling Ragnarok kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apalagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.